Tetanggaku yang dulu datang ke showroom mobil, menghinaku sebagai anak petani bawang yang miskin. Saat ia masuk ke ruang CEO, ia kaget dan menangis menyesal setelah melihat foto dan namaku tertera di sana sebagai pemilik showroom. Aku, Karina, anak seorang petani bawang. Sejak kecil, aku dan keluargaku sudah terbiasa dengan kerja keras di kebun bawang milik juragan. Hidup kami jauh dari kata mewah, tapi ayah dan ibu selalu mengajarkanku untuk tetap bersyukur. Sayangnya, tidak semua orang bisa menerima keadaan kami dengan baik. Bu Marni, tetangga kami, selalu merendahkan keluargaku. Hidup kalian akan tetap miskin. Karina, mau sekolah tinggi juga, akhirnya cuma akan jadi buruh di kebun orang lain, katanya suatu kali. Anaknya, Fani, selalu dibanding-bandingkan denganku. Jika aku mendapat nilai bagus di sekolah, Bu Marni akan bilang aku curang atau hanya pintar teori tapi tetap miskin. Sementara Fani, dia yang selalu mendapat nilai biasa-biasa saja tetap dielu-elukan sebagai anak yang punya masa depan cerah. Di sekolah pun, Fani tidak berhenti mengusikku. Dia dan teman-temannya sering menyebarkan gosip bahwa aku anak petani miskin yang sok pintar. Aku sering menangis dalam diam, tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Hari itu, sepulang sekolah, aku berjalan dengan kepala tertunduk, memeluk erat buku di dadaku seakan itu bisa menjadi perisai dari tatapan orang-orang. Fani dan gengnya sudah menungguku di gerbang. Senyum mereka bukanlah senyum hangat seorang teman, melainkan seringai penuh ejekan yang siap menghancurkanku lagi. "Hai, Karina," sapa Fani dengan suara dibuat manis. Aku tidak merespons, mencoba berjalan lebih cepat. Tapi, dua orang temannya sudah menghadang di depanku. "Ada apa?" tanyaku, berusaha terdengar tenang meskipun jantungku berdegup keras. Fani terkekeh pelan. "Kenapa sih kamu sok jaim? Dengar-dengar, nilai kamu paling tinggi di kelas lagi, ya?" Aku diam. Duh, anak petani bawang kok bisa sepintar itu, ya? Ajaib banget. Salah satu temannya menimpali dengan tawa penuh sindiran. "Aku belajar," jawabku lirih. "Belajar?" Fani memutar bola matanya. "Atau nyontek?" Aku menegang. "Aku nggak nyontek." Suaraku bergetar. "Yakin? Jangan-jangan kamu sengaja dekatin guru supaya dikasih jawaban?" Tawa mereka pecah. Aku merasa wajahku panas. Bukan karena malu, tapi karena marah. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa mereka salah. Tapi aku tahu, berdebat dengan mereka hanya akan membuatku semakin disudutkan. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. "Aku pulang," gumamku, berusaha melewati mereka. Tapi baru beberapa langkah, Fani menarik tas ranselku dengan kasar. Jangan kabur dulu dong. Kita kan masih ngobrol." Aku terhuyung, hampir jatuh. Dadaku terasa sesak. Ada apa ini? Suara berat itu membuat kami semua terdiam. Aku menoleh dan melihat Pak Guru Rahmat berdiri tak jauh dari kami. Ekspresinya dingin dan penuh wibawa. "Tidak ada, Pak."
Fanny buru-buru menjawab dengan senyum manis yang dibuat-buat. Kami cuma bercanda sama Karina. Canda? Pak Rahmat mengangkat alis. Sepertinya lebih dari sekadar bercanda. Fanny tersenyum kecut. Enggak kok, Pak. Kami teman baik. Kan, Karina? Aku menggigit bibir, menahan desakan emosi yang ingin keluar. Aku ingin berteriak bahwa mereka bukan temanku, bahwa mereka selalu menyiksaku dengan kata-kata mereka. Tapi aku tahu, mengadu tidak akan mengubah apapun. Aku hanya mengangguk pelan. Pak Rahmat menatapku lama, seakan mengerti sesuatu, sebelum akhirnya menghela napas. Pulanglah. Jangan buang waktu untuk hal yang tidak penting. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Aku segera berlari meninggalkan mereka, menahan tangis yang hampir pecah. Sesampainya di rumah, aku mendapati ibu sedang memilah bawang di teras rumah panggung kecil kami. Tangannya cekatan, meski kulitnya kasar dan keriput karena bertahun-tahun bekerja di ladang. Bagaimana sekolahnya, Nak? Tanya ibu lembut. Aku memaksakan senyum. Baik, Bu. Aku tidak ingin menambah beban mereka. Sudah cukup sulit hidup kami tanpa mereka harus tahu aku juga berjuang sendirian melawan hinaan dan cemoohan orang-orang. Malam itu, aku belajar lebih keras dari biasanya. Aku menatap kertas-kertas di hadapanku, membayangkan wajah Fanny dan Bu Marni yang selalu meremehkanku. Aku tidak boleh kalah. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa. Hari ujian tiba. Aku berusaha sebaik mungkin, mencurahkan semua yang kupelajari. Aku ingin hasil yang sempurna, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Fanny atau Bu Marni, tetapi untuk diriku sendiri. Saat hasil ujian diumumkan, aku terpaku di depan papan pengumuman. Namaku ada di urutan pertama. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik ke arah Fanny yang berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya merah padam. Mustahil, gumamnya. Aku menelan ludah. Tahu bahwa ini belum berakhir. Tak butuh waktu lama sebelum Bu Marni datang dengan ekspresi penuh kemarahan. Pasti kamu pakai cara curang. Suaranya menggema di lorong sekolah. Mana mungkin anak petani bawang bisa dapat nilai setinggi itu? Orang-orang mulai berbisik. Aku bisa melihat beberapa dari mereka menatapku ragu. Aku mengepalkan tangan, mencoba menenangkan diri. Aku tidak curang, Bu, kataku tegas. Aku belajar siang dan malam untuk ini. Tawa sinis Bu Marni menusuk hatiku. Dengar ya, Karina, dunia ini tidak akan memihak orang sepertimu. Kamu tetap akan jadi anak miskin yang tak punya masa depan. Aku merasakan amarah membara dalam dadaku, tapi aku tidak akan membiarkan kata-kata itu menghancurkanku. Aku menatap Bu Marni dengan penuh keyakinan. Kalau dunia tidak memihakku, maka aku akan berjuang lebih keras sampai aku bisa berdiri sejajar dengan mereka. Kataku, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Orang-orang terdiam. Bahkan Fanny tampak terkejut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah mereka akan berhenti meremehkanku atau malah semakin membenciku. Aku mulai lelah. Setiap hari, hinaan dan cemoohan mereka menggema di telingaku seperti nyanyian menyakitkan yang terus diulang-ulang. Seakan hidupku hanya ada untuk menjadi bahan tertawaan mereka. Si anak petani bawang datang. Seru salah satu teman Fanny saat aku melangkah masuk ke kelas. Tawa meledak.
Aku menghirup napas panjang, menahan diri untuk tidak bereaksi. Tahu nggak, kemarin ibuku bilang kalau rumah Karina itu baunya kayak bawang busuk. Hahaha. Fani tertawa paling keras di antara mereka. Wajar sih, ibunya kan kerja ngupas bawang tiap hari. Tangannya pasti bau bawang juga. Kan, Karina? Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Aku ingin membalas, ingin berteriak bahwa mereka semua tidak tahu apa-apa tentang perjuangan keluargaku. Tapi aku juga sadar, berbicara kepada mereka hanya akan memperburuk keadaan. Aku berjalan ke bangkuku tanpa menanggapi mereka. Tapi itu tidak membuat mereka berhenti. Si miskin ini belajarnya rajin banget, ya? Tapi percuma. Ujung-ujungnya paling juga jadi buruh di kebun. Tawanya menyayat. Aku bisa merasakan panasnya air mata yang menggantung di sudut mataku. Tapi aku menolak untuk menangis. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan. Seharian aku bertahan dengan menekan perasaan, menenggelamkan diri dalam buku-buku pelajaran. Aku berusaha tidak mendengar bisikan-bisikan mereka, tidak melihat tatapan meremehkan mereka. Tapi di dalam hatiku, aku bertanya, sampai kapan aku bisa terus bertahan? Saat bel pulang berbunyi, aku buru-buru merapikan buku dan keluar kelas. Aku ingin segera pergi sebelum mereka punya alasan lain untuk menahanku. Namun, langkahku terhenti ketika seseorang menarik tasku dengan kasar. Aku menoleh dan menemukan Fani berdiri di belakangku dengan seringai mengejek. Mau kemana buru-buru? Ada kebun yang harus disiram, ya? Tawa teman-temannya kembali pecah. Aku menarik napas panjang, mencoba bersikap tenang. Apa maumu, Fani? Tanyaku datar. Fani mendekat, menatapku penuh kesombongan. Aku cuma mau kasih tahu sesuatu. Seberapa pintar pun kamu, Karina, kamu tetap anak petani miskin. Orang seperti kamu gak akan pernah bisa sejajar dengan kami. Jantungku berdebar keras. Aku menatapnya tajam, berusaha menyusun kata-kata. Aku memang anak petani, ujarku. Suaraku bergetar menahan emosi. Tapi itu bukan hal yang memalukan. Dan aku janji, suatu hari aku akan sukses. Aku akan membuktikan bahwa kalian semua salah. Wajah Fani menegang sesaat sebelum berubah menjadi seringai sinis. Kita lihat saja nanti, katanya sebelum mendorongku ke samping dan berjalan pergi bersama gengnya. Aku berdiri diam, merasakan sakit di dadaku, bukan karena dorongannya, tapi karena kemarahan dan tekad yang berputar-putar dalam benakku. Aku tahu aku lelah. Aku tahu aku ingin melawan. Hari itu, aku berdiri di depan rumah kami yang kecil, menatap sawah dan kebun bawang yang telah menjadi bagian dari hidupku sejak kecil. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku, antara sedih dan penuh harapan. Kita benar-benar akan pergi, ya? Tanyaku pelan, menatap ayah yang tengah mengemasi barang-barang ke dalam karung. Ayah menghela napas panjang sebelum tersenyum kecil. Iya, nak, kita harus mencoba peruntungan di kota. Di sini, hidup kita terlalu sulit. Ibu yang sedang melipat pakaian berhenti sejenak, menatapku dengan lembut. Kami ingin kamu punya masa depan yang lebih baik, Karina. Di kota, kamu bisa bekerja sambil kuliah. Mungkin kita tidak punya banyak uang, tapi yang penting kita punya semangat.
Aku mengangguk, meski hatiku masih diliputi keraguan. Kota, dunia yang sama sekali asing bagiku. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana, tapi aku tahu aku tidak bisa selamanya bertahan di tempat ini. Tempat di mana aku selalu dipandang rendah hanya karena latar belakang keluargaku. Perjalanan ke kota terasa panjang dan melelahkan. Kami naik bus dengan membawa sedikit barang dan banyak harapan. Aku duduk di samping jendela, melihat sawah dan perkampungan yang perlahan berganti menjadi gedung-gedung tinggi yang menjulang. Begitu kami tiba, aku langsung merasa kecil. Kota ini bising, ramai, dan penuh orang-orang yang berjalan dengan tergesa-gesa. Tidak ada tanah luas, tidak ada bau bawang yang khas. Hanya deru kendaraan dan cahaya lampu yang berkelip-kelip di sepanjang jalan. Kami menyewa sebuah kamar kecil di gang sempit. Dindingnya lembab, dan hanya ada satu ranjang besi yang harus kami bagi bertiga. Tapi ayah dan ibu tetap tersenyum, seolah ini sudah cukup untuk memulai hidup baru. "Jangan lihat kecilnya tempat ini, Karina," kata ayah. "Yang penting kita bisa bertahan dulu. Setelah itu, kita cari cara untuk maju." Aku menggenggam ujung bajuku. "Aku akan cari kerja secepatnya. Yah, aku nggak mau ayah dan ibu terlalu capek." Ibu mengelus rambutku. "Kamu masih harus kuliah, Nak. Jangan terlalu memikirkan kami." Aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu kondisi kami. Uang yang kami bawa sangat terbatas, dan kuliah butuh biaya yang tidak sedikit. Jika aku ingin tetap belajar, aku harus bekerja. Hari pertama mencari pekerjaan adalah tamparan keras bagiku. Aku berjalan dari satu toko ke toko lain, bertanya apakah mereka butuh pegawai. Kebanyakan menolak. Beberapa hanya melihatku sekilas sebelum menggeleng tanpa berkata apa-apa. Di sebuah kafe kecil, aku mencoba peruntungan. "Maaf, Mbak, kami butuh yang sudah berpengalaman," kata manajer kafe, seorang pria berkemeja rapi. Aku menelan ludah. "Saya mau belajar, Pak." Saya cepat tanggap. "Saya bisa bekerja keras." Pria itu hanya tersenyum tipis. "Di kota ini, persaingan ketat, Dek. Coba cari di tempat lain, ya." Aku keluar dengan langkah gontai. Baru nyari kerja aja udah lemes gitu. Aku menoleh dan melihat seorang gadis seumuranku bersandar di dekat pintu kafe. Dia mengenakan celemek. Rambutnya diikat tinggi. "Nama aku Sari," katanya, tersenyum. "Aku kerja di sini." "Dengar-dengar, kamu nyari kerja?" Aku mengangguk. Dia menatapku lama sebelum berkata, "Aku bisa bantu rekomendasiin kamu ke bos. Tapi ada satu syarat." Aku menelan ludah. "Apa?" "Jangan gampang menyerah," katanya sambil tersenyum lebar. "Di kota ini, orang yang lemah bakal tenggelam. Kamu siap?" Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk tegas. "Aku siap." Hari-hariku di kota berubah menjadi siklus yang melelahkan. Setiap pagi, aku mengenakan seragam dan berangkat ke showroom mobil tempatku bekerja. Tugas utamaku adalah menyapu lantai, membersihkan kaca-kaca mobil, dan menyajikan kopi untuk pelanggan. Meski pekerjaanku sederhana, aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu ini adalah bagian dari perjalananku menuju kehidupan yang lebih baik. Siang hari, aku berdiri di sudut showroom, memperhatikan para sales berbicara dengan pelanggan.
Mereka begitu percaya diri, berbicara dengan nada meyakinkan, menjelaskan fitur mobil dengan detail yang mengagumkan. Aku menyerap semua itu, mencatat dalam benakku. "Hei, Karina," panggil Pak Jaya, manajer showroom. Aku bergegas mendekat. "Iya, Pak." "Jangan cuma berdiri di situ. Kalau nggak ada kerjaan, bantu angkat brosur ini ke meja depan." Aku mengangguk cepat. "Siap, Pak." Saat aku berjalan melewati meja para sales, aku mendengar bisikan mereka. "Kasihan, ya, anak kecil gitu kerja keras banget. Padahal ujung-ujungnya ya cuma jadi cleaning service. Dia sok rajin, mau naik jabatan kali, padahal lulusan SMA doang." Aku menggigit bibir, menahan rasa panas di dadaku. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan sekadar petugas kebersihan, bahwa aku memiliki impian, bahwa aku akan menjadi lebih dari yang mereka bayangkan. Tapi aku tahu, satu-satunya cara membungkam mereka adalah dengan membuktikan bahwa aku bisa. Setelah bekerja seharian, aku pulang dengan tubuh letih. Namun, alih-alih langsung tidur, aku membuka buku-buku pelajaranku dan mulai belajar. Aku tidak peduli meski mataku sudah terasa berat, meski tubuhku memohon untuk beristirahat. Kalau dunia tidak memihakku, maka aku harus berjuang lebih keras, bisikku pada diri sendiri. Malam itu, ibu mendekatiku saat aku tengah menyalin catatan. "Nak, istirahatlah sebentar. Kamu kelihatan sangat lelah." Aku tersenyum kecil. "Aku nggak bisa, Bu. Aku harus belajar. Aku ingin kuliah, ingin sukses. Aku nggak mau selamanya dihina." Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia mengusap kepalaku pelan. "Ibu bangga padamu, Nak. Tapi jangan sampai kamu sakit karena terlalu memaksakan diri." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku tidak punya pilihan selain terus maju. Suatu hari, saat aku sedang menyusun brosur di meja showroom, seorang pelanggan datang bersama anak perempuannya. Mereka melihat-lihat mobil yang dipajang, sementara seorang sales berusaha meyakinkan mereka untuk membeli. "Ayah, mobil ini bagus, tapi aku masih ragu. Kita lihat yang lain saja dulu," kata si anak perempuan. Si ayah mengangguk dan hendak berbalik pergi. Aku yang sejak tadi memperhatikan, spontan berbicara. "Maaf, Pak, boleh saya jelaskan sedikit?" Sales yang bertugas menatapku tajam, seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar. Tapi aku mengabaikannya. Aku mendekati pelanggan dengan hati-hati, lalu mulai menjelaskan fitur-fitur mobil yang mereka lihat. Aku menjelaskan dengan penuh keyakinan, menggunakan semua yang telah kupelajari selama bekerja di sini. Saat aku selesai, si ayah menatapku dengan penuh ketertarikan. "Kamu ini sales juga?" Aku menggeleng. "Bukan, Pak. Saya hanya karyawan biasa di sini." Dia tersenyum kecil. "Kamu berbicara lebih meyakinkan daripada sales tadi. Saya suka anak muda yang penuh semangat." Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruangan Pak Jaya. "Apa yang kamu lakukan kemarin?" tanyanya dengan ekspresi datar. Aku menelan ludah. "Saya hanya menjelaskan produk, Pak. Saya tidak bermaksud." Pak Jaya mengangkat tangannya, menghentikanku. Lalu tiba-tiba, dia tersenyum.
Pelanggan itu kembali dan membeli mobil dari kita. Dan dia menyebutkan namamu. Aku ingin memberikanmu kesempatan. Karina, mulai besok, kau bisa mulai belajar menjadi sales junior. Aku terdiam, hampir tak percaya. Aku telah bekerja siang dan malam, menahan hinaan, menelan kelelahan, dan akhirnya, sedikit demi sedikit, aku mulai membuktikan bahwa aku bisa. Aku menggenggam tanganku erat. Ini belum akhir, hinaan itu datang hampir setiap hari, mengendap di antara suara-suara para sales yang bercakap-cakap di showroom. Mereka mungkin tidak selalu mengatakannya langsung kepadaku, tapi aku bisa merasakannya dari cara mereka memandangku, dengan tatapan meremehkan, seolah aku bukan bagian dari dunia mereka. Anak petani bawang kok sok-sokan mau jadi sales? Bisik salah satu rekan kerja ketika aku melintas. Aku pura-pura tidak mendengar, meskipun dadaku terasa panas. Biarin aja, sahut yang lain. Kasihan, paling juga nggak bakal laku jualan. Siapa yang mau beli mobil dari anak kampung? Mereka tertawa pelan, tapi cukup nyaring untuk menghancurkan harga diriku. Aku menarik napas panjang, menahan emosiku. Jika aku membiarkan kata-kata mereka merusak semangatku, aku hanya akan membuktikan bahwa mereka benar. Jadi, aku memilih untuk fokus. Aku memperhatikan bagaimana para sales bernegosiasi dengan pelanggan, bagaimana mereka membangun kepercayaan, bagaimana mereka membaca kebutuhan pembeli hanya dari cara mereka berbicara. Setiap malam, aku membawa pulang buku-buku tentang bisnis dan pemasaran yang kupinjam dari perpustakaan kecil di dekat tempat kosku. Aku membaca hingga larut malam, menuliskan catatan, dan menghafalkan strategi-strategi yang digunakan dalam dunia otomotif. Aku tahu, aku mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi atau latar belakang yang mentereng, tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Tekad. Suatu hari, showroom kedatangan pelanggan penting. Seorang pengusaha sukses datang dengan seorang asistennya. Aku bisa melihat dari cara para sales berdiri tegap bahwa mereka semua ingin mendapatkan pelanggan ini. Pak Jaya, manajer showroom, menunjuk salah satu sales senior untuk menangani pelanggan tersebut. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, memperhatikan. Namun, yang terjadi kemudian membuatku tercengang. "Maaf, Mas, saya tidak tertarik," kata si pelanggan, setelah mendengar penjelasan dari sales senior. Sales itu tampak kebingungan. "Bapak bisa pertimbangkan dulu. Mungkin. Apa tidak ada orang lain di sini yang bisa menjelaskan dengan lebih baik?" tanya si pelanggan sambil melirik sekeliling. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Matanya akhirnya bertemu denganku. "Kamu," katanya sambil mengangkat dagunya ke arahku. "Kamu bisa jelaskan tentang mobil ini?" Aku menelan ludah. Ini adalah kesempatan yang sudah lama aku tunggu. Aku melangkah maju dan mulai berbicara. Suaraku sedikit bergetar di awal, tapi aku segera menemukan ritmeku. Aku menjelaskan setiap fitur mobil dengan detail, menghubungkannya dengan kebutuhan si pelanggan. Aku tidak hanya berbicara soal spesifikasi, tetapi juga bagaimana mobil ini akan meningkatkan efisiensinya dalam berbisnis. Si pelanggan mengangguk-angguk, tampak tertarik. Ketika aku selesai, dia tersenyum. "Menarik. Aku suka cara kamu menjelaskan. Kamu belajar dari mana?" Aku menegakkan punggung. "Saya belajar dari pengalaman, Pak. Dari mendengar dan mengamati.
dan dari membaca. Si pelanggan tertawa kecil. Kamu punya potensi besar. Aku akan beli mobil ini, bukan hanya karena mobilnya bagus, tapi karena aku suka caramu menjualnya. Aku terdiam sejenak, hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ketika transaksi selesai, Pak Jaya menepuk bahuku. Bagus sekali, Karina. Kamu benar-benar membuktikan diri. Aku hanya tersenyum. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini belum akhir. Aku masih punya jalan panjang untuk ditempuh. Dunia otomotif bukan hanya soal menjual mobil. Aku menyadari hal itu setelah semakin dalam terlibat dalam pekerjaanku. Ini tentang kepercayaan, relasi, dan strategi. Dan aku, Karina, anak petani bawang yang dulu selalu dihina, harus menemukan caraku sendiri untuk bertahan di dalamnya. Aku mulai memperhatikan siapa saja yang datang ke showroom. Para pelanggan bukan hanya pembeli biasa. Beberapa adalah pengusaha, pemilik perusahaan, bahkan kolektor mobil mewah. Aku mendengar bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka membuat keputusan, dan bagaimana mereka menjalin hubungan bisnis. Aku tahu, jika aku ingin berkembang, aku harus keluar dari zona nyamanku. Aku harus membangun jaringan. Suatu hari, seorang pelanggan tetap datang. Namanya Pak Adrian, seorang pengusaha sukses yang sering membeli mobil untuk armada perusahaannya. Kali ini, dia datang tanpa asisten, hanya mengenakan kemeja santai dengan lengan digulung. Aku menyapanya dengan sopan. Selamat datang lagi, Pak Adrian. Ada yang bisa saya bantu? Dia tersenyum. Ah, Karina, aku penasaran. Apa kamu hanya bekerja di sini atau punya rencana besar untuk masa depan? Aku sedikit terkejut dengan pertanyaannya, tapi aku menjawab dengan jujur. Saya ingin belajar lebih banyak, Pak. Saya ingin mengerti bisnis ini dari berbagai sisi, bukan hanya dari showroom. Dia mengangguk, tampak berpikir. Kamu tahu, bisnis otomotif bukan hanya soal jual-beli mobil. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar. Distribusi, investasi, bahkan manajemen keuangan. Kamu tertarik belajar? Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini kesempatan besar. Tentu, Pak. Saya ingin belajar apapun yang bisa membantu saya berkembang. Pak Adrian tersenyum. Baiklah, aku akan mengundangmu ke beberapa acara bisnis. Dengarkan, amati, dan pelajari. Dunia bisnis itu keras. Karina, jika kamu ingin sukses, kamu harus punya koneksi dan pemahaman yang kuat. Aku menahan napas. Ini adalah langkah yang selama ini kutunggu. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara networking pertamaku. Ruangan penuh dengan orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dariku. Mereka berbicara tentang bisnis dengan santai, seolah itu adalah hal paling mudah di dunia. Aku merasa kecil, tapi aku tidak boleh mundur. Aku memperkenalkan diri kepada beberapa orang, mendengarkan obrolan mereka, dan menyerap sebanyak mungkin informasi. Disinilah aku belajar bahwa dunia bisnis bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga keberanian dan strategi. Beberapa kali aku membuat kesalahan. Aku salah menyebutkan istilah, atau terlalu gugup saat berbicara. Ada yang hanya tersenyum sopan lalu beralih ke pembicaraan lain. Tapi ada juga yang memberiku masukan berharga.
Jangan takut salah, Karina, kata salah seorang pengusaha yang kukenal di acara itu. Kesalahan itu bagian dari proses. Yang penting, kamu belajar dan tidak mengulanginya lagi. Aku menggenggam nasihat itu erat-erat. Setelah acara itu, aku semakin berani. Aku mulai bertanya lebih banyak, berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, bahkan mengikuti seminar dan membaca buku tentang manajemen bisnis. Aku tidak hanya ingin menjadi sales terbaik, aku ingin memahami bisnis otomotif secara keseluruhan. Hari demi hari, koneksiku semakin luas. Aku mengenal orang-orang yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan. Aku belajar tentang strategi penjualan dalam skala besar, bagaimana mengatur stok kendaraan, dan bagaimana menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Di showroom, para rekan kerja yang dulu meremehkanku mulai memperhatikanku dengan cara berbeda. Mereka melihat bahwa aku bukan lagi anak baru yang hanya tahu bekerja keras. Aku mulai membangun reputasi, sedikit demi sedikit. Tapi aku tahu, ini belum puncaknya. Aku baru saja memulai perjalanan yang lebih besar. Dunia bisnis penuh tantangan, dan aku harus siap menghadapi semuanya. Aku, Karina, anak petani bawang, akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar cerita klise orang miskin yang tidak punya masa depan. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di showroom sebagai pegawai rendahan. Aku telah belajar banyak tentang bisnis, tentang manusia, dan terutama tentang diriku sendiri. Dengan modal yang kukumpulkan dari gaji, komisi penjualan, serta tabungan yang kutambah sedikit demi sedikit, aku akhirnya mengambil langkah besar, membuka showroom mobil kecilku sendiri. Aku menamainya Karina Auto. Showroom ini jauh dari kemewahan. Tempatnya tidak besar, hanya sebuah ruko sederhana dengan beberapa mobil bekas yang kupilih dengan cermat. Tidak ada lampu kristal atau dekorasi mahal seperti showroom tempat aku bekerja dulu. Hanya meja kayu sederhana dan papan nama yang kutempel dengan penuh harapan. Hari pertama, aku duduk di belakang meja, menunggu pelanggan. Tapi tak satu pun datang. Hari kedua, hal yang sama terjadi. Hari ketiga, seorang pria datang, melihat-lihat sebentar, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Aku mulai merasa cemas. Apakah aku telah mengambil keputusan yang salah? Apakah aku terlalu gegabah? Malam itu, aku menatap tumpukan kertas tagihan di mejaku. Uang sewanya tidak murah, stok mobil juga butuh perawatan, dan aku belum mendapatkan satu pun penjualan. Aku menarik napas panjang, mengingat kembali semua hinaan yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Anak petani bawang, mau jadi apa? Mau kerja keras sampai kapanpun, tetap nggak akan bisa sukses. Tiba-tiba, aku merasa marah, bukan pada orang-orang itu, tapi pada diriku sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku telah bekerja terlalu keras untuk sampai ke titik ini. Aku harus melakukan sesuatu. Strategi bertahan. Aku mulai menerapkan strategi yang kupelajari selama bertahun-tahun bekerja di dunia otomotif. Aku menawarkan harga kompetitif, memberikan promo menarik, bahkan memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel bagi pelanggan. Aku juga memanfaatkan semua koneksi yang kubangun selama ini. Aku menghubungi orang-orang yang pernah mengenalku sebagai sales, mengajak mereka untuk datang dan melihat mobil-mobil yang kujual. Aku menggunakan media sosial untuk mempromosikan showroomku,
mengunggah foto mobil yang tersedia, dan menjelaskan setiap detailnya dengan gaya komunikatif. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2 orang yang datang karena penasaran. Kemudian, seorang pelanggan membeli mobil pertamaku. Rasanya seperti mimpi. Aku hampir tidak bisa menahan air mataku ketika menyerahkan kunci mobil kepadanya. Setelah itu, penjualan mulai meningkat. Pelanggan yang puas merekomendasikan kepada teman-temannya. Aku tidak hanya menjual mobil, aku menjual kepercayaan. Ujian terbesar. Namun, seperti roda mobil yang terus berputar, hidup juga selalu membawa tantangan baru. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan wajah marah. "Kak Karina, kenapa mobil yang saya beli minggu lalu tiba-tiba bermasalah?" Aku terkejut. Mobil itu sudah dicek sebelum dijual. Aku meminta maaf dan segera memeriksa kendaraannya. Setelah diselidiki, ternyata ada kesalahan pada suku cadang yang tidak terdeteksi sebelumnya. "Aku merasa ditipu," katanya dengan nada kecewa. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tahu, jika aku kehilangan kepercayaan pelanggan, maka showroom ini akan runtuh sebelum sempat berkembang. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Saya akan mengganti suku cadangnya tanpa biaya tambahan. Dan jika masih ada masalah, saya akan membantu semaksimal mungkin." Pelanggan itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Hari itu aku belajar sesuatu yang lebih penting daripada sekadar menjual mobil. Dalam bisnis, kejujuran adalah segalanya. Bangkit kembali. Aku terus bekerja tanpa kenal lelah. Aku menghadapi banyak rintangan, persaingan dengan showroom besar, keterbatasan modal, bahkan fitnah dari orang-orang yang tidak senang melihat kesuksesanku. Namun, aku tidak goyah. Setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah, aku mengingat masa kecilku. Aku mengingat tangisan diam-diamku di sekolah, hinaan dari orang-orang yang menganggapku tidak akan pernah bisa menjadi siapa-siapa. Aku mengingat wajah ayah dan ibu yang selalu percaya padaku. Dan aku tahu, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku berpikir bahwa setelah berhasil membuka showroom, jalanku akan sedikit lebih mudah. Tapi ternyata, dunia bisnis tidak pernah sebaik itu pada mereka yang baru mulai. Persaingan di industri otomotif sangatlah kejam. Aku bukan hanya harus berjuang untuk mendapatkan pelanggan, tetapi juga harus bertahan dari kompetitor yang jauh lebih besar dan lebih berpengalaman. Mereka tidak suka ada pendatang baru. Karina Auto? Itu showroom kecil di ujung jalan, kan? Suatu hari, aku mendengar seorang sales dari showroom besar di dekatku berbicara kepada seorang pelanggan. "Kalau mau harga murah dan kualitas yang dipertanyakan, silakan ke sana. Tapi kalau mau mobil yang benar-benar berkualitas, lebih baik beli dari tempat kami." Aku mengepalkan tanganku di balik meja. Aku ingin marah, tapi aku tahu kemarahan tidak akan membawaku kemana-mana. Ini dunia bisnis, dan dalam dunia bisnis, menjatuhkan pesaing adalah strategi yang sering digunakan. Namun, aku tidak akan membalas dengan cara yang sama. Aku memutuskan untuk meningkatkan kualitas showroomku. Aku bekerja lebih keras, memastikan setiap mobil yang kujual telah diperiksa dengan sangat teliti. Aku mulai memberikan layanan purna jual yang lebih baik, garansi lebih lama, layanan servis gratis untuk beberapa bulan pertama,
dan bahkan konsultasi langsung untuk pelanggan yang masih ragu memilih mobil. Aku tahu aku tidak bisa menang dalam hal modal atau fasilitas mewah seperti showroom besar itu, tapi aku bisa menang dalam hal kepercayaan. Namun, tantangan tidak hanya datang dari kompetitor. Beberapa pelanggan masih meragukanku. Suatu hari, seorang pria berjas rapi datang ke showroomku. Dari cara bicaranya, aku tahu dia berasal dari kalangan atas. "Kamu pemilik showroom ini?" tanyanya dengan nada meremehkan. Matanya menyapu ruangan kecilku dengan tatapan skeptis. "Ya, Pak, saya Karina," jawabku dengan tenang. Dia menyilangkan tangan. "Saya cari SUV yang cocok untuk bisnis saya. Tapi jujur saja, saya ragu apakah showroom sekecil ini bisa memberikan yang terbaik." Aku menatapnya dalam-dalam. Aku bisa saja tersinggung dengan ucapannya, tapi aku memilih untuk membuktikan diriku. Dengan percaya diri, aku mulai menjelaskan mobil-mobil yang tersedia. Aku tidak hanya menyebutkan spesifikasinya, tetapi juga bagaimana mobil itu bisa mendukung bisnisnya, dari efisiensi bahan bakar hingga kapasitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Awalnya, dia hanya mendengarkan dengan skeptis, tapi semakin lama aku berbicara, ekspresinya mulai berubah. Ketika aku selesai, dia mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan beli 1 unit. Aku ingin lihat apakah benar kamu bisa dipercaya." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya pastikan Anda tidak akan kecewa." Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika beberapa rekan bisnis yang dulu kupercaya mulai meremehkanku. Ada seorang supplier suku cadang yang pernah bekerja sama denganku sejak awal. Awalnya, dia sangat membantu. Tapi setelah bisnisnya berkembang lebih besar, dia mulai mengubah sikapnya. "Maaf, Karina," katanya suatu hari ketika aku menelepon untuk memesan stok baru. "Aku harus prioritaskan pelanggan yang lebih besar dulu. Kamu ngerti kan? Bisnismu masih kecil." Aku terdiam. "Kalau kamu mau tetap beli dari aku, mungkin aku bisa kasih harga sedikit lebih mahal dari biasanya," lanjutnya dengan nada enteng. Aku tahu maksudnya. Dia ingin aku mundur, atau jika aku tetap ingin bertahan, aku harus membayar lebih mahal daripada showroom besar yang lebih mapan. Dadaku terasa sesak, tapi aku menahan emosiku. "Aku mengerti," jawabku pelan. "Terima kasih atas kerjasamanya selama ini." Aku menutup telepon dan menatap kosong ke depan. Sekarang aku benar-benar harus berdiri sendiri. Aku tidak menyerah. Aku mulai mencari supplier lain, membangun jaringan baru, dan bahkan mempertimbangkan untuk langsung bekerja sama dengan distributor resmi. Itu bukan hal mudah, tapi aku belajar satu hal penting. Dalam bisnis, kepercayaan tidak selalu bisa diandalkan. Aku harus terus berjuang. Aku, Karina, anak petani bawang yang dulu dihina dan diragukan, akan membuktikan bahwa aku tidak akan tumbang hanya karena dunia mencoba menjatuhkanku. Bisnis bukan hanya tentang kerja keras. Itu yang baru kusadari setelah aku mengalami kegagalan terbesarku. Aku pikir, setelah melewati rintangan demi rintangan, aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi aku salah. Semuanya bermula dari sebuah keputusan besar. Kesempatan yang menurutku akan mengubah bisnis kecilku menjadi sesuatu yang lebih besar. Ada seorang kolega bisnis yang menawariku kesempatan untuk membeli beberapa mobil dengan harga murah.
Mobil-mobil itu masih dalam kondisi bagus, hanya butuh sedikit perbaikan. Aku melihatnya sebagai peluang emas. Jika aku bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, keuntungan showroomku akan melonjak drastis. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil risiko itu. Aku menginvestasikan sebagian besar modal yang kumiliki untuk membeli mobil-mobil itu. Aku yakin ini adalah keputusan yang cerdas. Namun, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Setelah mobil-mobil itu tiba di showroom, aku baru menyadari kesalahanku. Beberapa di antaranya memiliki cacat yang tidak terlihat di awal. Mesin bermasalah, surat-surat yang harus diurus terlalu rumit, dan biaya perbaikannya jauh lebih besar dari yang kukira. Aku mencoba menutupi kerugian dengan menjual mobil-mobil itu lebih cepat. Tapi pelanggan mulai curiga. Nama baik yang kubangun perlahan-lahan mulai tercoreng. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan wajah marah. "Bu Karina, kenapa mobil yang saya beli baru seminggu sudah rusak?" Suaranya bergetar menahan emosi. Aku menelan ludah. Aku tahu ini akan terjadi. Aku sudah mengecek mobil itu sebelum dijual, tapi tetap saja ada masalah yang tidak ku ketahui. "Saya benar-benar minta maaf, Pak," kataku dengan nada menyesal. "Saya akan bertanggung jawab penuh. Saya akan perbaiki mobil Anda tanpa biaya tambahan." "Tapi kenapa bisa begini?" Ia menggelengkan kepala, kecewa. "Saya beli di sini karena saya percaya pada Anda." Kalimat itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Setelah pelanggan itu pergi, aku duduk di meja kerjaku dan menatap kosong ke depan. Aku kehilangan banyak uang, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan lebih buruk lagi, aku mulai kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri. Malam itu, aku menangis. Aku, Karina, yang selalu berusaha kuat, akhirnya runtuh juga. Aku ingin menyerah. Aku ingin menutup showroom ini dan kembali ke titik nol. Bangkit dari keterpurukan. Tapi saat aku hampir benar-benar menyerah, aku teringat sesuatu. Aku mengingat wajah ayah dan ibu yang selalu percaya bahwa aku bisa sukses. Aku mengingat masa kecilku, saat aku harus bekerja keras di kebun bawang, saat aku menangis dalam diam karena dihina oleh orang-orang seperti Bu Marni dan Fani. "Kamu pikir perjalananmu akan mudah?" Suara hatiku berbisik. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Aku menghapus air mataku dan mulai berpikir jernih. Aku harus mencari solusi, bukan meratapi kegagalan. Aku menghubungi beberapa mekanik yang bisa memperbaiki mobil-mobil itu dengan harga lebih masuk akal. Aku mencari cara untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan dengan memberikan garansi lebih lama. Dan yang paling penting, aku belajar dari kesalahanku. Aku menyadari bahwa dalam bisnis, keputusan besar harus diambil dengan hati-hati. Tidak semua peluang adalah kesempatan emas. Kadang-kadang, sesuatu yang terlihat menguntungkan justru bisa menjadi jebakan. Aku bangkit, perlahan tapi pasti. Butuh waktu berbulan-bulan untuk memperbaiki semuanya. Tapi akhirnya, aku berhasil menstabilkan showroomku kembali. Dan kali ini, aku lebih bijak. Aku lebih berhati-hati. Aku lebih siap menghadapi dunia bisnis yang kejam ini. Aku, Karina, anak petani bawang yang dulu diragukan, tidak akan jatuh hanya karena satu kesalahan. Setelah melewati badai yang hampir membuatku menyerah, aku akhirnya melihat cahaya di ujung lorong.
Perlahan, namun pasti, showroomku mulai bangkit kembali. Aku tidak hanya berhasil menstabilkan bisnis, tetapi juga memperbaiki reputasiku yang sempat goyah. Suatu pagi, aku duduk di meja kerjaku sambil menatap laporan keuangan bulan ini. Tanganku sedikit gemetar saat melihat angka-angka di sana. Keuntungan showroomku meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Aku mengedipkan mata, memastikan aku tidak salah lihat. Tapi angka itu nyata. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Akhirnya, aku mulai menuai hasil dari semua kerja kerasku. Pelanggan yang dulu ragu kini kembali, membawa teman-teman dan keluarganya untuk membeli mobil dari tempatku. Orang-orang mulai percaya bahwa Karina Auto bukan hanya sekadar showroom kecil di pinggir jalan, tetapi tempat di mana mereka bisa mendapatkan kendaraan terbaik dengan pelayanan yang jujur. Namun, perubahan terbesar bukan hanya di showroomku. Namaku mulai diperbincangkan di dunia bisnis otomotif. Suatu hari, aku menerima telepon dari seseorang yang tidak kusangka akan menghubungiku. Bu Karina, saya Johan dari PT Surya Motor Group. Kami tertarik dengan cara Anda membangun bisnis dan ingin mengajak Anda bekerja sama. Aku membeku di tempat. PT Surya Motor Group adalah salah satu jaringan showroom terbesar di negeri ini. Aku pernah mendengar nama mereka saat masih menjadi karyawan showroom orang lain. Dulu, aku hanya bisa bermimpi bisa bekerja di perusahaan sebesar itu. Dan sekarang, mereka yang datang kepadaku. Aku mencoba mengendalikan suaraku agar tidak terdengar terlalu bersemangat. Kerja sama seperti apa yang Anda maksud, Pak Johan? Kami ingin mengusulkan kemitraan. Dengan jaringan distribusi kami dan reputasi yang Anda bangun, saya yakin kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar, katanya. Aku menggenggam ponselku erat. Ini adalah kesempatan yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Namun, aku tidak lagi gadis naif yang langsung melompat pada setiap peluang. Aku belajar dari kesalahanku. Aku tahu bahwa setiap keputusan bisnis harus diambil dengan kepala dingin, bukan hanya dengan hati yang dipenuhi euforia. Terima kasih atas tawarannya, Pak Johan. Jawabku, suaraku tenang. Tapi saya butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Di seberang telepon, Johan tertawa kecil. Tentu, itu menunjukkan bahwa Anda pebisnis yang cerdas. Kami akan menunggu kabar dari Anda. Aku menutup telepon dan menatap showroomku dari balik jendela kantor kecilku. Dulu, tempat ini hanyalah sebuah ruko kecil yang nyaris bangkrut. Sekarang, ini adalah titik awal menuju sesuatu yang lebih besar. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada lebih banyak tantangan di depan. Tapi satu hal yang pasti, aku, Karina, anak petani bawang yang dulu diremehkan dan dihina, telah berdiri tegak di dunia bisnis. Suatu sore yang tenang, aku berdiri di depan sebuah tanah luas di desa tempat aku dulu tumbuh. Angin semilir membawa aroma tanah yang lembab, dan di kejauhan, hamparan hijau tanaman bawang tampak mulai tumbuh subur. Aku menarik napas panjang. Dulu, aku pergi dari tempat ini dengan tekad membara untuk mengubah nasib. Aku meninggalkan rumah kecil kami dengan air mata di pelupuk mata, berjanji bahwa aku akan kembali suatu hari nanti, bukan sebagai anak petani miskin yang dihina, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Dan hari itu akhirnya tiba.
Aku menggenggam tangan ayah dan ibu saat mereka menatap lahan luas itu dengan mata berkaca-kaca. Ini, tanah kita. Suara ayah bergetar. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, Yah, ini kebun bawang kita sendiri. Kita tidak perlu bekerja untuk juragan lain lagi. Ibu menutup mulutnya. Terisak haru. Anakku, Karina. Aku menguatkan genggaman tanganku di tangan mereka. Aku tahu betapa keras hidup yang mereka jalani dulu. Setiap pagi, ayah harus berangkat sebelum matahari terbit untuk mencangkul tanah di kebun orang lain, sementara ibu memeras keringat di bawah terik matahari, mencabut gulma dan merawat tanaman yang bahkan bukan milik kami. Kini, semua itu berubah. Aku telah membeli tanah ini dengan uang hasil kerja kerasku sendiri. Aku tidak hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses di kota, tapi juga ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuaku. Kita akan mempekerjakan orang lain, Bu. Yah, lanjutku. Kalian tidak perlu bekerja sekeras dulu. Kalian hanya perlu mengawasi, dan hasil panennya akan menjadi milik kita sendiri. Ayah menatapku lama. Aku bisa melihat kebanggaan di matanya. Dulu, aku takut kau tidak akan berhasil di kota, katanya pelan. Aku takut kau akan patah semangat dan pulang dengan tangan hampa. Aku tersenyum, mengingat semua perjuangan yang kulalui. Aku pun pernah takut. Yah, tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu mengingat kalian. Aku tidak bisa membiarkan semua pengorbanan kalian sia-sia. Ibu tiba-tiba memelukku erat. Tangisnya pecah di bahuku. Kami bangga padamu, Nak. Aku membalas pelukan itu, merasakan hangatnya kasih sayang yang telah memberiku kekuatan selama ini. Hari itu, aku berjalan mengelilingi tanah yang kini menjadi milik keluarga kami. Rasanya seperti mimpi. Dulu, Bu Marni selalu mengatakan bahwa aku tidak akan pernah bisa mengubah nasib. Bahwa aku hanya akan menjadi buruh di kebun orang lain. Tak peduli seberapa tinggi pendidikanku atau sekeras apapun aku bekerja. Kini, aku ingin melihat wajahnya saat dia tahu bahwa aku bukan hanya sekadar buruh. Aku adalah pemilik tanah ini. Aku tidak pernah ingin membalas dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa hinaan dan cemoohan tidak bisa menentukan masa depan seseorang. Dan aku telah melakukannya. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik bukit, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Aku tersenyum. Perjalanan ini belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa telah kembali ke rumah sebagai seorang pemenang. Pagi itu, aku berdiri di bandara, menatap sosok adikku, Ardi, yang sebentar lagi akan berangkat ke Amerika. Matanya berbinar penuh semangat. Meskipun aku tahu ada sedikit kegugupan di sana. Tangannya menggenggam erat tiket pesawat dan paspornya. Seolah takut semuanya hanya mimpi dan bisa lenyap kapan saja. Aku tersenyum. Dulu, aku juga pernah merasakan hal yang sama. Jadi, sudah siap? Tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Ardi mengangguk. Meski aku bisa melihat napasnya sedikit memburu. Masih nggak percaya, Kak? Aku benar-benar akan kuliah di Amerika. Aku menepuk bahunya dengan bangga. Kenapa nggak percaya? Kau sudah bekerja keras. Dapat beasiswa penuh. Ini bukan keberuntungan. Ini hasil dari kerja kerasmu sendiri. Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi kalau bukan karena kakak,
Aku nggak akan pernah bisa sejauh ini. Kakak yang membiayai semua ini. Aku menggeleng, menatapnya penuh kasih. Kau yang pantas mendapatkannya, Ardi. Aku hanya membukakan jalan. Dulu, kami tidak pernah berani bermimpi setinggi ini. Aku ingat, saat masih kecil, kami sering duduk di bawah pohon di kebun bawang, membayangkan bagaimana rasanya hidup di luar desa kecil kami. Kak, aku ingin sekolah di luar negeri suatu hari nanti, kata Ardi waktu itu. Suaranya penuh harapan. Tapi mungkin itu mustahil ya? Kita kan miskin. Saat itu, aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya mungkin. Tapi kenyataan yang kami hadapi begitu keras. Kami bahkan kesulitan membayar biaya sekolah, apalagi kuliah di luar negeri. Namun, aku berjanji dalam hati, aku akan mengubah nasib kami. Aku akan memastikan bahwa adikku tidak harus merasakan hinaan yang dulu kuterima. Dan sekarang, janji itu telah terpenuhi. Saat pengumuman beasiswa dari salah satu universitas terbaik di Amerika keluar, Ardi langsung berlari kepadaku dengan mata berbinar. Kak, aku diterima. Aku dapat beasiswa penuh. Aku tertegun sesaat, lalu tertawa bahagia sambil memeluknya erat. Aku bangga padamu, Ardi. Namun, meskipun beasiswa menanggung biaya kuliah dan asrama, masih ada banyak biaya lain yang harus dikeluarkan. Tiket pesawat, keperluan sehari-hari, dan biaya tambahan lainnya. Dan disinilah peranku sebagai kakaknya. Aku bekerja lebih keras, mengembangkan showroomku, bahkan membuka cabang baru. Aku memastikan bahwa Ardi bisa berangkat tanpa harus khawatir soal keuangan. Kini, saat melihatnya berdiri di hadapanku dengan koper di tangan, siap menapaki kehidupan barunya, aku merasa seluruh perjuangan ini benar-benar sepadan. Kakak janji ya, bakal datang ke wisudaku nanti, katanya dengan nada penuh harap. Aku tersenyum. Tentu, aku akan ada di barisan paling depan, bertepuk tangan paling keras. Pengumuman panggilan keberangkatan terdengar. Ardi menghela napas, lalu tiba-tiba memelukku erat. Terima kasih, Kak. Aku janji akan sukses. Aku membalas pelukannya, berusaha menahan air mata haru yang hampir jatuh. Aku tahu kau akan sukses, Ardi. Pergilah dan kejar mimpimu. Saat dia berjalan menuju gerbang imigrasi, aku menatapnya dengan bangga. Dulu, kami tidak lebih dari anak-anak petani bawang yang sering dihina karena kemiskinan. Sekarang, aku memiliki bisnis sukses, orang tuaku hidup layak, dan adikku akan menuntut ilmu di negeri yang dulu hanya bisa kami impikan. Aku menatap langit biru di luar jendela bandara dan tersenyum. Hari itu adalah hari yang biasa, atau setidaknya begitulah yang kupikirkan. Aku sedang berdiri di sudut showroom, mengamati timku bekerja melayani pelanggan. Bisnisku berkembang pesat, dan kini aku memiliki beberapa cabang di berbagai kota. Namun, aku tetap suka turun langsung ke showroom, bukan sebagai bos yang duduk di balik meja, tapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami dunia otomotif dari akar rumput. Tiba-tiba, pintu kaca showroom terbuka, dan langkah seseorang menarik perhatianku. Aku menoleh, dan seketika darahku terasa berhenti mengalir. Di sana, berdiri seseorang dari masa laluku. Bu Marni, wanita yang dulu selalu merendahkan keluargaku, yang menganggap hidup kami tidak akan pernah berubah.
Di belakangnya, Fanny berdiri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku melihat ke sekeliling showroom, begitu luas, begitu mewah, jauh dari apa yang pernah mereka bayangkan sebagai tempatku bekerja. Namun, mereka tidak mengenaliku. "Mas, bisa panggilkan sales di sini?" Suara Bu Marni terdengar sedikit angkuh. "Saya mau beli mobil untuk anak saya." Aku menelan senyum kecil yang nyaris muncul di bibirku. Jadi, mereka mengira aku hanyalah seorang sales magang di tempatku sendiri. Aku bisa saja langsung mengungkapkan identitasku. Bisa saja aku menyebutkan namaku dan melihat ekspresi terkejut mereka. Tapi tidak. Aku ingin melihat bagaimana situasi ini berkembang. Dengan sikap profesional, aku melangkah mendekat dan berkata dengan ramah, "Tentu, Bu. Mobil seperti apa yang Ibu cari?" Bu Marni melirikku sekilas, lalu mendesah pelan. "Mobil yang elegan, yang cocok untuk anak saya, Fanny." Aku mengalihkan pandangan ke Fanny. Dulu, dia adalah sosok yang selalu meremehkanku, yang menganggapku anak petani miskin yang tidak punya masa depan. Sekarang, dia berdiri di hadapanku, tidak menyadari siapa aku sebenarnya. Ah, tentu. Aku mengangguk, menahan rasa geli di dada. Kami punya beberapa model yang mungkin cocok untuk Ibu dan Mbak Fanny. Aku mengajak mereka ke bagian showroom yang memamerkan mobil-mobil premium. Sambil menjelaskan spesifikasi kendaraan, aku memperhatikan ekspresi mereka. Ada rasa puas di wajah Bu Marni, mungkin karena merasa dilayani dengan baik. Namun, di tengah percakapan, sesuatu terjadi. Bu Marni tiba-tiba memperhatikanku lebih lama. Dahinya berkerut. "Maaf, Mas," katanya ragu. "Saya merasa pernah melihatmu di suatu tempat." Aku tersenyum, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. "Tentu, Bu," kataku dengan nada santai. "Saya Karina, anak petani bawang yang dulu Ibu bilang tidak akan pernah sukses." Ruangan seketika menjadi sunyi. Bu Marni menatapku dengan mata terbelalak. Fanny, yang sejak tadi lebih banyak diam, kini tampak pucat. Aku tidak pernah bisa melupakan ekspresi mereka saat itu. Kaget, tak percaya, dan mungkin sedikit malu. "Kak Karina?" Suara Bu Marni bergetar. "Kamu, pemilik showroom ini?" Aku mengangguk, tetap tersenyum. "Iya, Bu. Selamat datang di showroom saya." Hening. Aku bisa merasakan bagaimana dunia mereka seakan runtuh dalam sekejap. Semua kata-kata mereka dulu, bahwa aku tidak akan pernah berhasil, bahwa aku akan selamanya miskin, kini terpatahkan dengan kenyataan yang berdiri tepat di hadapan mereka. Fanny menunduk, tidak berani menatap mataku. Sementara Bu Marni tampak seperti seseorang yang ingin sekali menghindari situasi ini, tetapi tidak bisa. Aku tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku sudah menang. Dan kemenangan terbaik bukan dengan membalas dendam, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa menginjak siapapun. Dengan nada tetap ramah, aku berkata, "Jadi, Bu, masih tertarik membeli mobilnya?" Bu Marni menelan ludah. Aku, mungkin kami akan melihat-lihat dulu," katanya gugup. Lalu buru-buru menarik tangan Fanny keluar dari showroom. Aku menatap kepergian mereka dengan senyum kecil. Dulu, aku pergi dari desa dengan penuh luka dan tekad. Kini,
Aku berdiri tegak di atas pencapaianku. Dan aku telah membuktikan, hidupku bukan ditentukan oleh hinaan mereka, melainkan oleh kerja kerasku sendiri. Aku masih berdiri di tempatku, mengamati Bu Marni dan Fani yang tampak berbisik-bisik setelah mendengar namaku. Ada kebingungan di wajah mereka. Tetapi aku bisa melihat bagaimana Bu Marni berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Namun, sesuatu yang sudah kuduga pun terjadi. Alih-alih menunjukkan sikap yang lebih sopan setelah mengetahui siapa aku, Bu Marni justru mendongakkan dagunya dan tertawa kecil. "Ah, Karina," katanya, dengan nada yang dipaksakan terdengar santai. "Kukira kamu benar-benar sukses besar. Ternyata kamu cuma kerja di showroom mobil." Aku mengangkat alisku sedikit, tetapi tetap tersenyum. "Saya memang kerja di showroom ini, Bu, tapi bukan sebagai karyawan." Fani ikut terkekeh, menatapku dengan tatapan meremehkan yang dulu sering kulihat di sekolah. "Iya. Paling juga cuma supervisor atau kepala sales, kan?" katanya dengan nada sinis. "Ya, lumayanlah buat anak petani bawang sepertimu." Aku bisa saja langsung mengatakan bahwa akulah pemilik showroom ini, bahwa akulah yang menggaji setiap orang di sini, termasuk para manajer yang gajinya mungkin lebih besar dari pendapatan mereka dalam setahun. Tapi aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan meremehkanku sebelum menyadari kebenaran yang sebenarnya. Dengan tetap bersikap profesional, aku tersenyum dan berkata, "Jadi, Bu, Mbak, ingin mobil seperti apa? Saya bisa memberikan rekomendasi terbaik." Bu Marni menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu mendesah pelan. "Yah, kalau memang kamu yang akan melayani kami, ya sudahlah." Fani memutar matanya. "Tapi tolong jangan menyentuh mobilnya terlalu sering ya, Karina. Aku tidak mau ada bekas sidik jari di mobil yang aku pilih nanti." Aku hampir tertawa mendengar ucapan itu. Jadi, aku tidak pantas menyentuh mobil di showroomku sendiri? Tapi aku tetap tenang. Aku menunjukkan beberapa mobil mewah dengan spesifikasi terbaik, menjelaskan fitur-fitur unggulannya dengan profesionalisme yang sudah terlatih selama bertahun-tahun. Namun, semakin lama aku berbicara, semakin terlihat jelas kalau mereka sebenarnya tidak benar-benar berniat membeli. Bu Marni hanya bertanya berulang kali tentang harga tanpa benar-benar mempertimbangkan spesifikasinya. Fani terus memberikan komentar sinis seperti, "Yah, lumayan sih, tapi kayaknya terlalu mahal untuk orang sepertiku." Atau, "Mobilnya bagus, tapi aku nggak yakin kamu bisa kasih diskon yang menarik." Aku tahu permainan mereka. Mereka hanya ingin meremehkanku, ingin melihat apakah aku akan kehilangan kesabaran. Tapi aku tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Aku tetap tersenyum, tetap melayani mereka dengan sabar, seolah-olah mereka adalah pelanggan sungguhan. Sampai akhirnya, Bu Marni berkata dengan nada puas, Sepertinya kami tidak jadi beli di sini. Kami akan mencari showroom yang lebih besar dan profesional." Aku mengangguk dengan ramah. "Tentu, Bu. Terima kasih sudah berkunjung ke showroom saya." Mata Bu Marni membulat. "Showroom? Kamu?" Aku tersenyum. "Iya, Bu. Saya bukan sales di sini. Saya pemiliknya." Aku bisa melihat bagaimana wajah mereka langsung berubah drastis. Fani yang sejak tadi tampak angkuh kini menegang,
Sementara Bu Marni tampak seperti seseorang yang baru saja menelan sesuatu yang sangat pahit. Aku menahan senyum. Inilah saat yang paling kunikmati, melihat ekspresi mereka saat kenyataan menampar wajah mereka. Terserah. Bu Marni akhirnya berkata, suaranya sedikit bergetar. Ayo, Fanny, kita pergi dari sini. Fanny, yang biasanya penuh percaya diri, kini hanya bisa menunduk dan mengikuti ibunya keluar dari showroom tanpa berkata apa-apa. Aku tidak menahan mereka. Aku hanya menatap punggung mereka yang menjauh, sambil tersenyum puas. Dulu, mereka meremehkanku karena aku anak petani bawang. Mereka menganggap mimpiku tak lebih dari angan-angan kosong. Tapi kini, aku berdiri di atas pencapaianku sendiri. Dan yang lebih manis lagi, aku tidak perlu membalas hinaan mereka dengan kebencian. Aku hanya cukup menunjukkan kebenaran dan membiarkan mereka tenggelam dalam rasa malu mereka sendiri. Saat Bu Marni dan Fanny bersiap meninggalkan showroom, seorang pria berseragam rapi mendekat. Itu Pak Hendra, manajer showroom sekaligus tangan kananku dalam mengelola bisnis ini. Dengan senyum profesional, ia menyapaku, tanpa menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Bu Karina, maaf saya terlambat. Ada beberapa laporan yang perlu saya sampaikan nanti, katanya dengan nada hormat. Aku mengangguk santai. Tidak apa-apa, Pak Hendra. Kebetulan saya baru saja melayani pelanggan. Pak Hendra menoleh ke arah Bu Marni dan Fanny, lalu tersenyum ramah. Oh, selamat datang di showroom milik Ibu Karina. Jika ada yang bisa kami bantu, silakan. Milik Ibu Karina. Aku melihat bagaimana wajah Bu Marni ketika memucat. Fanny tampak membeku, seperti seseorang yang baru saja mendengar kabar paling mengejutkan dalam hidupnya. Matanya melebar, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara tak percaya dan malu. Aku bisa mendengar napas Bu Marni yang tercekat. Apa? Katanya terbata-bata. Kak Karina, pemilik showroom ini. Pak Hendra mengangguk dengan bangga. Tentu saja, Bu. Beliau pemilik utama jaringan showroom ini. Semua cabang kami ada di bawah manajemen beliau. Aku tetap tersenyum, menikmati momen ini. Bu Marni menelan ludah. Wajahnya benar-benar menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Aku bisa merasakan betapa beratnya bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Kenyataan bahwa gadis petani bawang yang dulu mereka hina kini berdiri di hadapan mereka sebagai seorang pengusaha sukses. Aku kira. Fanny akhirnya bersuara. Suaranya jauh lebih pelan dari biasanya. Kukira kamu cuma sales atau supervisor di sini. Aku menatapnya dengan lembut. Memang, Mbak Fanny, tadi saya memang melayani ibu dan Mbak sebagai sales. Karena bagi saya, tak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang, kita tetap harus bisa turun langsung dan memahami bisnis kita dari bawah. Pak Hendra tertawa kecil. Itulah kenapa showroom ini berkembang pesat, Bu. Karena pemiliknya sangat berdedikasi. Aku bisa melihat bagaimana Bu Marni menggenggam tasnya lebih erat, seolah mencari sesuatu untuk mencengkeram di tengah keterkejutannya. Kak Karina, jadi selama ini kamu, katanya dengan suara yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Aku mengangguk pelan. Saya memang anak petani bawang, Bu, tapi itu tidak membuat saya berhenti bermimpi. Hening, aku tahu di dalam kepala mereka sekarang,
Semua hinaan yang dulu mereka lontarkan padaku pasti terputar kembali seperti kaset yang rusak. Bahwa aku tidak akan pernah sukses. Bahwa aku tidak lebih dari anak petani yang akan tetap miskin. Bahwa sekolah tinggi tidak ada gunanya jika aku tetap akan jadi buruh. Dan kini, aku berdiri di hadapan mereka. Sebagai bukti hidup bahwa mereka salah. Aku bisa saja mempermalukan mereka lebih jauh. Bisa saja aku mengingatkan mereka satu persatu tentang setiap kata menyakitkan yang pernah mereka ucapkan padaku. Tapi aku tidak perlu melakukan itu. Kenyataan sendiri sudah cukup menampar mereka. Dengan nada lembut, aku akhirnya berkata, "Jadi, Bu, Mbak, masih tertarik untuk membeli mobilnya?" Bu Marni tampak gelisah, jelas kehilangan kata-kata. Fani pun hanya menunduk. Wajahnya merah padam. Tidak usah." Gumam Bu Marni akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua bergegas keluar dari showroom, meninggalkan jejak rasa malu yang tak akan mudah mereka lupakan. Aku menatap kepergian mereka dengan perasaan puas, bukan karena balas dendam, tapi karena aku tahu, hari ini, mereka belajar sesuatu. Dan aku hanya tersenyum. Aku sudah menang, tanpa harus menginjak siapapun. Aku tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebelum Bu Marni dan Fani sempat benar-benar meninggalkan showroom, aku berkata dengan nada lembut namun penuh ketegasan. "Tunggu sebentar, Bu. Mak, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan." Mereka berhenti di ambang pintu, ragu-ragu. Aku bisa melihat kegelisahan di wajah mereka. Mungkin takut mendengar lebih banyak kenyataan yang menyakitkan. Tapi aku hanya tersenyum, mengisyaratkan kepada Pak Hendra untuk membawa mereka ke ruangan VIP. Dengan langkah ragu, mereka mengikuti kami. Saat pintu ruangan tertutup, aku berjalan ke arah lemari kaca di sisi ruangan, di mana foto-foto perjalananku terpajang rapi. Aku menunjuk satu foto di mana aku berdiri di depan Menara Eiffel, mengenakan setelan elegan dengan sebuah piala penghargaan di tanganku. "Lihat ini," kataku pelan, namun cukup tajam untuk menusuk kesombongan mereka. "Paris, Prancis. Tahun lalu, saya diundang ke sana untuk menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha otomotif muda paling berpengaruh." Aku melangkah ke sisi lain ruangan, menunjuk foto lain. "Dan ini, adik saya sekarang kuliah di sana, di salah satu universitas terbaik di dunia." Aku menoleh ke arah mereka, menatap langsung ke mata Bu Marni dan Fani yang tampak semakin terhimpit di kursinya sendiri. "Lalu ini." Aku mengambil satu foto yang paling berharga bagiku. Foto orang tuaku berdiri dengan bangga di kebun bawang mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya saya bisa membelikan lahan pertanian sendiri untuk orang tua saya. Sekarang, mereka bukan lagi petani bawang miskin yang dulu kalian hina. Aku menaruh kembali foto itu dengan tenang. "Dulu, kalian meremehkan kami." Aku menatap mereka dalam-dalam. Menganggap kami tidak akan pernah berhasil. Menganggap kami hanya akan menjadi buruh selamanya. Tapi lihatlah sekarang. Aku menghela napas, lalu melanjutkan. "Sekarang, kami hidup dengan cara yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan." Ruangan terasa begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jam di dinding. Bu Marni menunduk dalam-dalam, entah karena malu, menyesal, atau sekadar tidak bisa menatapku lagi.
Wajahnya tak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Hanya ada keterkejutan yang bercampur dengan kegetiran. Fanny menggigit bibirnya, berusaha mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tidak butuh mereka meminta maaf. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka bahwa aku benar dan mereka salah. Karena aku tahu, di dalam hati mereka, kenyataan sudah berbicara lebih keras dari apapun. Aku berdiri tegak, dengan kepala terangkat tinggi, sementara mereka tenggelam dalam keheningan penuh penyesalan. Akhirnya, aku hanya berkata, "Terima kasih sudah datang hari ini. Semoga kalian mendapat showroom yang sesuai dengan keinginan kalian." Aku berbalik, meninggalkan mereka di ruangan itu dengan perasaan yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Hari ini, aku tidak membalas dendam. Aku hanya menunjukkan siapa diriku sekarang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam hati, aku merasa lega. Bukan karena aku telah membalas mereka, tetapi karena aku telah menunjukkan kepada mereka bahwa hidup tidak bisa diukur hanya dari latar belakang seseorang. Aku tidak membalas mereka dengan amarah, karena amarah hanya akan membuatku sama seperti mereka dulu, penuh dengan kebencian dan kesombongan kosong. Sebaliknya, aku membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bisa mengubah nasib seseorang. Bahwa tidak ada yang bisa menentukan masa depan kita selain diri kita sendiri. Dulu, aku adalah Karina, anak seorang petani bawang yang dianggap tidak akan pernah berhasil. Yang dihina, diremehkan, dan dijatuhkan. Tapi hari ini, aku adalah Karina, seorang pengusaha sukses, pemilik showroom yang namanya dikenal luas. Dan yang lebih penting, aku tidak akan pernah lupa dari mana aku berasal. Sebab dari sanalah aku belajar arti sebenarnya dari perjuangan dan kemenangan.